My Greget Husband. Penulis, Dio Zheng. Selamat mendengar. Bab 55 Hal Baik. Apa? Menerobos ke tingkatan kelahiran. Yogi Chen tertegun dan langsung bersemangat. Hahaha, aku pikir buku, resep Qianjin, adalah buku yang menipu, tidak disangka ternyata buku itu benar. Aku telah seperti mengambil emas dan perak di atas gunung. Yogi Chen tampaknya telah melihat masa depan yang indah di depannya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata kepada Niayu, aku tidak tahu apa nama dari pil ini, dan teman aku juga tidak memberi tahu. Mendengar jawaban Yogi Chen, Niayu sedikit kecewa, tetapi kemudian dia membangun semangat. Dia telah mendapatkan pil yang bisa menerobos ke tingkatan kelahiran, yang merupakan kesempatan yang tidak mudah didapatkan. Dia berkata kepada Yogi Chen, aku sangat berterima kasih kepadamu kali ini, aku akan mengingat ini. Jika nanti kamu membutuhkan bantuanku, aku akan selalu ada untuk membantumu, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu dari bahaya. Hahaha, kamu telah berjanji kepadaku. Yogi Chen juga tidak munafik untuk menolak, dia juga bukan orang yang membuka lembaga amal. Dihitung-hitung, dia tidak hanya banyak membantu Niayu, tetapi juga menjadi penyelamatnya. Jika Niayu tidak memberitahu kebaikan ini, Yogi Chen merasa bahwa dia bukan orang yang bisa diajak berhubungan dengan baik satu sama lain. Dua orang saling bersapa untuk sementara waktu. Niayu berkata dengan malu, Yogi Chen, jika temanmu masih memiliki pil semacam itu, tolong bantu aku beritahu kepadanya, aku pasti tidak akan membuatmu rugi, oke? Petik 2. Niayu tidak terobsesi dengan uang, dia hanya ingin membina dan meningkatkan kemampuannya sehingga dia memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menangkap tersangka yang lebih berbahaya. Mendengarkan nada memohon Niayu, hati Yogi Chen menjadi lembut dan menyetujuinya. Pil penyelamat ini baik, tetapi jika membiarkan seorang biarawan tahu bahwa dia memiliki banyak pil, takutnya dia akan membawa bencana terhadap dirinya sendiri. Orang yang memiliki kemampuan pasti akan terluka, dia tahu tentang ini, dan dia harus berhati-hati. Akhirnya, dia mengingatkan kepada Niayu lagi dan lagi, kamu jangan beritahu kepada orang lain tentang kamu memakan pil penyelamat dan berhasil menerobos ke tingkatan kelahiran. Teman aku adalah orang yang suka ketenangan dan kebebasan, dan tidak suka diganggu oleh terlalu banyak orang. Petik 2. Aku mengerti. Niayu mengangguk, orang aneh yang memiliki kemampuan seperti Niayu ini, sebagian besar memiliki temperamen yang sangat aneh. Ketika dia berada di Gunung Emei, dia banyak mendengarkan guru. Setelah menutup telepon, Yogi Chen menggosok alisnya. Karena dia telah berjanji pada Niayu, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yogi Chen membeli satu pot obat ramuan yang diperlukan untuk membuat pil penyelamat, dan kembali ke perusahaan. Segera setelah dia memasuki kantornya, Lili Mi datang untuk melaporkan pekerjaannya. Melihat tangan Yogi Chen membawa tas besar, Lili Mi tertegun dan bertanya, Direktur Chen, apakah ini untuk membuat ramuan obat tradisional Tiongkok? Yogi Chen meletakkan pot dan obat tradisional Tiongkok di atas meja teh dan berkata, iya, aku merasa tidak enak badan 2 hari ini, jadi aku membeli sedikit obat tradisional Tiongkok. Kalau begitu biarkan aku melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Yogi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sebaiknya pergi melakukan tugasmu sendiri. Oh iya, omong-omong, jika tidak ada hal yang penting di sore hari ini, jangan masuk dan mengganggu aku ya. Baik, Direktur Chen. Lili Mi meletakkan laporan informasi di meja, dan berbalik keluar dari kantor. Setelah Lili Mi pergi, Yogi Chen mulai mendistribusikan ramuan pil penyelamat sesuai dengan ketentuan. Kali ini, ia berencana untuk membuat lebih banyak pil dan menyimpannya untuk berjaga-jaga. Menghabiskan waktu sepanjang sore, Yogi Chen berhasil membuat 2 pil penyelamat. Ketika Yogi Chen hendak membungkus pil-pil hitam ungu itu, teleponnya berdering. Ketika dia melihat layar ponselnya, ternyata itu adalah paman keduanya, kepala keluarga Yogi Chen, Alvin Chen.
Alvin Chen tidak pernah menghubunginya sejak dia menghabiskan 5 miliar RMB, sekitar 10 triliun rupiah untuk membantu keluarganya mengatasi kesulitan. Yogi Chen bersandar malas di sofa dan menyalakan cerutu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia mengangkat teleponnya. "Paman kedua, bagaimana kamu bisa ingat untuk menelponku?" Jika dia menelpon pasti ada sesuatu, sepertinya dia telah menghadapi suatu masalah sehingga dia butuh bantuanku. Bukankah ini gaya kerja kebiasaan keluarga Chen? Dia sudah terbiasa. Hahaha, bukannya kita sudah lama tidak saling berkomunikasi. Katakanlah, paman kedua, ada masalah apa kali ini? Yogi Chen mengisap cerutunya dan mengembuskannya perlahan. "Yogi, ada hal baik kali ini," kata Alvin Chen sambil tersenyum. "Hal baik, kamu bisa memberiku sesuatu hal yang baik." Yogi Chen meremehkannya. Dia benar-benar terlalu mengerti bagaimana sifat paman keduanya itu, bahkan dia tidak bisa menjaga putranya, bagaimana bisa dia memberikan hal baik. Ini benar-benar lelucon. Alvin Chen berkata, "Yanto Chen akan menikah besok. Kamu sebagai kakak, bagaimanapun juga aku harus memberitahumu tentang ini. Jika kamu bisa datang ke pernikahannya, Yanto Chen akan sangat bahagia." "Apa? Yanto Chen akan menikah besok?" Setelah mendengar berita itu, Yogi Chen terkejut dan senang. "Oke, aku akan datang besok." "Baik." Setelah menutup telepon, Yogi Chen tidak bisa mengatakan betapa bahagianya dia. Ini memang hal yang baik dan sangat menyenangkan. Yanto Chen, 2 tahun lebih muda dari Yogi Chen, dari kecil sudah tumbuh di dalam keluarga Chen dan merupakan anak angkat Alvin Chen. Dapat dikatakan bahwa dalam keluarga Chen, Yanto Chen adalah yang terdekat dengan Yogi Chen. Beberapa tahun yang lalu, ketika Yogi Chen dikeluarkan dari keluarganya, Yanto Chen masih sedang kuliah. Dia terbang kembali ke rumah Chen malam itu untuk mendukung Yogi Chen. Dia hanyalah anak angkat dari keluarga Chen, dia tidak memiliki banyak hak berbicara dalam keluarga Chen, jadi tidak ada yang bisa mendengarkan kata-katanya. Yogi Chen selalu mengingat hal ini di hati. Dia bukanlah adik laki-laki kandungnya, tetapi dia lebih baik dari adik laki-laki kandung. Jadi apapun yang terjadi dia akan pergi ke acara pernikahan ini, dan dia sebagai kakak akan menyiapkan hadiah besar untuk adik laki-lakinya. Di kantor, Yogi Chen merokok perlahan, memikirkan hadiah apa yang harus dia berikan besok. Hari berikutnya, Yogi Chen bangun pagi. Untuk menghadiri pernikahan Yanto Chen, tadi malam, dia secara khusus mencari setelan jas buatan pribadi paling terkenal di kota untuk dirinya sendiri, dan di waktu yang sama dia meminta Lili Mi untuk menyiapkan hadiah. Pada saat ini, Yogi Chen sangat tampan, jasnya yang rapi sangat pas di tubuhnya, wajahnya penuh dengan senyuman, dan dia lebih bahagia daripada dia menikah. Kota Sichuan, Weld Villa. Pada saat ini, banyak mobil mewah telah diparkir di luar villa, dan di dalam villa banyak lampu berwarna-warni dan dekorasi sangat meriah. Pernikahan Yanto Chen diadakan dengan sangat indah. Alvin Chen hampir mengundang orang yang memiliki ketenaran di seluruh kota Sichuan. Semua orang yang masuk dan keluar dari villa mengenakan jas dan sepatu kulit dengan gaya orang-orang sukses. Mereka menggandeng pasangan wanita dengan pakaian yang indah, dan para pengawal di belakang memegang semua jenis hadiah. Harta karun antik, mutiara, batu giok, kaligrafi dan lukisan selebriti, dan bahkan beberapa orang mengambil kotak kecil dengan uang tunai sebagai hadiah. Pada saat ini, Yanto Chen mengenakan kostum mempelai laki-laki yang meriah, berdiri di gerbang istana dengan mempelai wanita, Minamu, untuk menyambut para tamu. Kakak tertua. Begitu Yogi Chen keluar dari mobil, Yanto Chen melihatnya. Wajahnya penuh kejutan, dia berlari cepat dan memeluk Yogi Chen. "Minamu, dia adalah kakak tertuaku, Yogi Chen, yang selalu aku ceritakan kepadamu, cepat panggil dia." "Halo, kakak." Minamu dengan senyum di wajahnya dan berbicara penuh dengan hormat, dia tahu bahwa suaminya paling menghormati kakak laki-laki tertua ini. Yogi Chen mengangguk sambil tersenyum dan menatap Yanto Chen. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun tidak bertemu, tetapi seiring waktu hubungan keduanya tidak memudar. "Ya,
Yanto Chen, kamu sudah tumbuh dewasa dan semakin tampan. Dia menepuk bahu Yanto Chen dengan emosi dalam hatinya. Si siput yang selalu mengikuti di belakang pantatnya pada waktu itu sekarang sudah berkeluarga. Waktu sangat cepat berlalu. Dia memandangi Ninamu lagi, meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan saudara perempuan iparnya, bisa melihat bahwa dia sangat lembut dan berbudi luhur. Ini adalah hadiah dari aku untuk kalian berdua. Aku di sini mendoakan dan berharap agar kalian damai sejahtera dan selalu saling mencintai. Yogi Chen berada dalam suasana hati yang baik dan menyerahkan hadiah ke Ninamu. Pada saat ini, aula telah penuh dengan tamu yang menghadiri acara pernikahan. Alvin Chen mengenakan jas dan sedang menerima tamu. Sepupu Sandy Chen dan istrinya, Sylvie Liang juga berpakaian rapi berdiri di samping paman kedua. Melihat Yogi Chen datang, Alvin Chen datang dan berkata sambil tersenyum, "Yogi, kamu sudah datang." Yogi Chen mengangguk, dan ketika hendak ingin berbicara, dia mendengar suara aneh. "Gila, bukankah ini kakak tertua? Mengapa? Sudah lelah menjadi menantu keluarga Su, jadi baru ingat untuk kembali pulang." Bab 56 Rini Li. Sylvie Liang menatap Yogi Chen dengan ekspresi sarkastik dan mengejek. Ketika dia berbicara, dia sengaja mengatakannya dengan sangat keras, dan para tamu di sekitar mendengar kata-katanya dan memandangnya. Meskipun adik perempuan Sylvie Liang itu cantik, dia sangat jahat dan memiliki pemikiran yang pendek. Ketika dirinya masih di keluarga Chen, dia hanya berani mendorong sepupunya Sandy Chen untuk mengambil masalah dan diam-diam menjelekkan dirinya dari belakang. Sekarang dirinya telah meninggalkan keluarga Chen, wajah dan sifatnya yang jelek telah terbongkar. Dia menatap Sylvie Liang dengan samar-samar, dia pikir dia tidak tahu bahwa dirinya dikeluarkan dari keluarga karena dia telah melakukan hal jahat di belakangnya. Melihat para tamu di sekitar yang sedang menunjuk dirinya dan berkomentar, Yogi Chen tersenyum dan langsung menganggapnya sebagai udara. Sikap Yogi Chen membuat Sylvie Liang membencinya, dan dia berkata, ternyata hanyalah seekor anjing yang telah diusir dari keluarga." Setelah 2 tahun berlari ke keluarga Su kelas bawah, dan mengantungkan hidup pada istri, apakah kamu berpikir kamu adalah orang penting? Kalimat ini sangat tidak enak untuk didengar, bahkan Alvin Chen tidak bisa mendengarnya lagi. Dia pergi ke samping Sylvie Liang dan berkata dengan suara rendah, "Hari ini adalah hari bahagia, kamu jangan banyak bicara." Yanto Chen juga tidak bisa melihat ini dan berkata, "Kakak ipar, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti ini di hadapan kakak tertua?" Pada awalnya, kakak tertua membeli saham dari Jiangnan Energy Group, dia disalahpahami dan dikeluarkan dari keluarga. Hari ini, setelah 2 tahun, waktu telah membuktikan bahwa keputusan awal kakak tertua itu benar. Sekarang, saham Jiangnan Energy Group telah meningkat berkali-kali lipat. Petik 2. Sylvie Jiang dihalangi oleh kata-kata Yanto Chen dan menjadi lebih tidak senang, itu hanya keberuntungan semata, apa yang harus dipamerkan. Drama perebutan kekuasaan antara keluarga besar ini adalah yang paling menarik. Para tamu di sekitar juga mulai terkekeh. Meskipun mereka tidak mampu menyinggung keluarga Chen, apakah mereka tidak mampu menyinggung menantu itu? Meskipun dia sekarang mengandalkan saham Jiangnan Energy Group, tetapi ketika dia telah meninggalkan keluarga Chen yang sukses ini, Yogi Chen tidak ada apa-apanya. Saham Jiangnan Energy Group saja tidak memenuhi syarat untuk bersaing di depan keluarga Chen. Pada saat ini, sepupu Sandy Chen datang dan mengangguk pada Yogi Chen dan berkata, "Kakak, sangat baik kamu berada di sini. Sylvie masih muda dan tidak mengerti, kamu jangan peduli apa yang dia katakan." Meski mulutnya berkata dengan sangat baik, tetapi hubungan yang tidak erat dan ketidakpedulian semacam itu tidak bisa ditutup-tutupi. Meskipun mereka sepupu, mereka memiliki hubungan yang tidak baik sejak kecil. Dia seusia dengan Yogi Chen, tetapi bulannya lebih kecil dari Yogi Chen. Yogi Chen dari kecil sampai besar tumbuh lebih kuat dari dirinya sendiri, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bersaing dengannya, ini membuatnya sangat tidak puas.
Terutama setelah menikahi Sylvie Liang, di bawah hasutan Sylvie Liang, kesenjangan hubungan antara kedua bersaudara itu telah mencapai titik di mana hubungan mereka tidak bisa membaik. Yogi Chen tidak berbicara dan mengangguk. Tolong, Presdir Li pingsan. Pada saat ini, suara cemas datang. Kerumunan mengikuti suara dan melihat seorang wanita dengan gaun hitam berbaring di lantai. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, dari wajahnya dapat dilihat bahwa dia seorang wanita cantik, tetapi pada saat ini dia berbaring di lantai dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Presdir Li melihat wanita itu terbaring di tanah, wajah Alvin Chen kaku. Nama wanita itu adalah Rini Li, Presdir Black Unicorn Safety Group. Adiknya, Randy Li, adalah salah satu penjahat paling terkenal di kota Sichuan. Mengandalkan hubungan saudaranya, Black Unicorn Safety Group punya Rini Li hampir memonopoli semua pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan di kota Sichuan, dan bahkan pengawal bank telah berpartisipasi di dalamnya. Kekuatannya benar-benar sangat besar. Rini Li diundang ke pernikahan Yan Tochen. Sekarang Rini Li pingsan di pesta pernikahan. Jika terjadi sesuatu, Alvin Chen yang harus disalahkan. Sandy Chen dan Sylvie Liang juga berlari ke sana. Melihat Rini Li yang pingsan, Sylvie Liang memanggil dengan cemas, "Apakah di sini ada dokter? Cepat datang dan bantu." "Aku seorang dokter." Pada saat ini, seorang wanita yang ramping keluar dari kerumunan. "Semua orang jangan berkumpul, jaga agar udara tetap mengalir." Setelah melihat wanita itu, Sylvie Liang berkata dengan gembira, "Ketua Lan, cepatlah." Semua orang menyingkir. Alvin Chen dan Sandy Chen yang berada di samping merasa lega. Wanita lembut bernama Yani Lan ini adalah kepala bagian rumah sakit rakyat pertama di kota Sichuan. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Seperti yang diketahui seluruh kota, ada seorang dokter cantik di rumah sakit rakyat pertama. Begitu dia muncul, hati keluarga Chen menjadi lega. Mendengar kata-kata Yani Lan, para tamu di sekitarnya secara otomatis memberikan jalan, dan pada saat yang sama, mereka menurut kata-katanya, dan menyisihkan ruang yang lebih besar untuk menjaga udara tetap mengalir. Yani Lan pergi ke sisi Rini Li dan berjongkok untuk memeriksa kondisi Rini Li. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Mungkin ada terlalu banyak orang di aula dan udara tidak bersirkulasi, yang menyebabkan sesak dada dan sesaknya napas." Setelah diagnosis awal, Yani Lan berlutut di tanah, meletakkan kepala Rini Li di kakinya yang ramping, dan segera mencubit dengan jari-jarinya. Tapi Rini Li tidak ada reaksi apapun. Yani Lan mengerutkan kening dan meminta orang-orang untuk mengambil handuk basah. Keluarga Chen tidak berani mengabaikannya. Itu masalah tentang nyawa manusia, jadi mereka melakukannya satu persatu sesuai dengan instruksinya. Melihat orang-orang yang sibuk, Yogi Chen di satu sisi mengerutkan kening. Tidak benar, ini jelas bukan pingsan yang disebabkan oleh sesak dada dan sesak napas. Alasan mengapa Rini Li pingsan mungkin ada hubungannya dengan villa ini. Lokasi Wild Villa sangat baik. Taman villa keluarga Chen dekat dengan gunung dan air. Arah kamar dan bangunan lain juga cukup bagus. Tetapi yang buruk adalah sungai Sichuan yang mengalir di depan gerbang Wild Villa. Di depan villa ada sumber air dan bergantung pada gunung di belakang. Meskipun lokasi Wild Villa cocok untuk dijadikan rumah, tetapi itu lebih cocok untuk dijadikan kuburan. Dia menatap kaca pakua yang tergantung di pintu, yang semakin menegaskan dugaannya. Takutnya Rini Li tidak sadar karena roh jahat telah masuk ke tubuhnya sehingga dia pingsan dan tidak bangun sampai sekarang. Kemudian Yani Lan menggunakan serangkaian metode pertolongan pertama, tetapi Rini Li masih menutup matanya dan tidak bergerak, tidak ada tanda pergerakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Presdir Li tidak ada penyakit yang ditutupinya kan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin mati? Melihat bahwa Rini Li tidak bangun, para tamu keluarga Chen mau tidak mau berbicara dengan suara rendah. Hati Alvin Chen tidak baik. Dia takut hal-hal ini akan menjadi sulit. Dia dengan cepat bertanya, "Ketua Lan, bagaimana? Presdir Li, kenapa dia belum bangun?"
Wajah Yani Lan tidak hanya serius, tetapi juga sedikit canggung. Situasi ini tampaknya berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia tidak ada di rumah sakit sekarang dan tidak memiliki peralatan pertolongan pertama. Dia berkata dengan cepat, kondisi Presdir Li buruk. Aku pikir kita harus mengirimnya ke rumah sakit sesegera mungkin. Petik 2. Alvin Chen mengangguk berulang kali dan memerintahkan orang untuk menyiapkan mobil. Yanto Chen, Ninamu bersandar di bahu Yanto Chen dengan khawatir. Tidak apa-apa, Presdir Li akan baik-baik saja. Melihat kekhawatiran di mata istrinya, Yanto Chen memeluknya dan dengan lembut menghiburnya. Untuk sesaat, seluruh lokasi tempat pernikahan menjadi gawat. Pada saat ini, Yogi Chen keluar dari kerumunan, melangkah maju dan berkata, jangan pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit tidak hanya tidak bisa menyembuhkannya, tetapi juga bisa menunda kondisi penyakitnya. Wah, begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Semua orang menatap Yogi Chen dengan pandangan meremeh. Ketua Lan kebingungan. Kamu, putra yang ditinggalkan dari keluarga Chen ingin melakukan keributan apa? Bab 57 Aku percaya. Yani Lan mengerutkan kening, sedikit curiga melihat Yogi Chen, kamu siapa? Ketua Lan, tidak perlu memedulikan dia. Sylvie Liang langsung maju ke depan dan berkata, dia hanyalah orang sial yang diusir keluar dari keluarga Chen. Setelah Sylvie Liang berkata, semua tamu yang hadir langsung tertawa terbahak-bahak. Yogi Chen mengabaikan cemoohan mereka, dengan nada kecil berbicara, aku bernama Yogi Chen, kakak dari pengantin pria Yanto Chen. Yani Lan baru merespons. Ternyata orang yang berada di depannya ini adalah tuan muda keluarga Chen yang diusir keluar dari keluarga Chen. Namun nyawa lebih penting, dia juga tidak langsung percaya dengan dia. Dengan nada interogasi bertanya, kamu mengerti tentang ilmu medis? Yogi Chen menggelengkan kepalanya. Yogi Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Ketua Lan sudah mengatakan keadaan Presdir Li sudah memburuk, harus diantarkan ke rumah sakit, kamu ikut campur apa lagi? Sylvie Liang adik iparnya langsung berkata, kamu mengerti ilmu medis. Asalkan Presdir Li terjadi hal yang tidak diinginkan, itu semua karena kamu. Sylvie Liang memiliki kemampuan membaca situasi, dengan sepatah kata langsung menyalahkan masalah Rini Li pingsan kepada Yogi Chen. Rini Li adalah orang yang bagaimana? Dia adalah wanita yang berkuasa di kota Sichuan. Memiliki Black Unicorn Security Group yang memiliki ribuan orang. Adik dia Randy Li, juga merupakan ketua gangster kota Sichuan. Kalau benar terjadi masalah, tidak hanya Alvin Chen mungkin juga akan memengaruhi semua keluarga Chen. Alvin Chen menarik tangan Yogi Chen, Yogi, jangan ikut campur, aku dari kecil melihat kamu, sejak kapan kamu mengerti ilmu medis? Yogi Chen langsung menarik tangannya ke atas, lalu menggoyangkan kepala, paman, kamu seharusnya tahu, aku ini tidak akan sembarangan berbicara. Alvin Chen tidak tahu bagaimana membalas perkataan dia lagi. Yogi Chen kamu tidak pernah belajar medis, juga tidak memiliki surat izin kedokteran, masih berani omong kosong di sini. Yani Lan tertawa dan berkata, kamu, curiga dengan ilmu medis aku ya. Menurut pengalamannya yang bertahun-tahun ini, dia berani diagnosis bahwa Rini Li pingsan tidak menyadarkan diri pasti karena penyakit mendadak. Cara terbaik adalah segera antarkan ke rumah sakit, menggunakan alat medis untuk mengecek sebab akibatnya. Dan Yogi Chen yang di depannya ini, tidak pernah belajar ilmu medis tapi berani omong kosong, benar-benar lucu sekali. Yogi Chen juga tidak berdebat, lalu memutar badan menunjuk kaca pakua yang digantung di atas pintu besar. Sebenarnya Direktur Li tidak ada penyakit apapun, hanya ditabrak oleh iblis jahat saja. Iblis jahat, apa itu? Awalnya dia tercengang, lalu dari muka baik menjadi muka marah. Yogi Chen ini benar-benar omong kosong. Dan Yogi Chen memilih untuk tidak melihat dia yang sedang emosi, dengan tenang berkata, sebenarnya Feng Shui Wealth Villa ini sangat bagus, ada gunung ada air, tempat yang mantap. Namun sayangnya tata bangunan dari villa ini sangat jelek, kalau aku tidak salah menebak, semua villa yang berada di sini semuanya ada digantung kaca pakua.
Sebenarnya menggantungkan kaca Pakua sangatlah bagus, dan bisa menimbulkan kegunaan untuk menyegel para iblis jahat. Namun orang yang datang hari ini sangatlah banyak, masing-masing dari mereka membawa aura sendiri sehingga membuat Feng Shui di dalam villa ini menjadi kacau balau. Kaca Pakua sudah tidak sanggup menyegel iblis jahat lagi. Setelah itu, Yogi Chen menunjuk sumur yang berada di taman bunga villa, asalkan memapah Presdir Li ke samping sumur itu, lalu menggunakan air sumur mencuci mukanya, maka dia pasti akan menyadarkan diri. Feng Shui, iblis jahat. Setelah mendengar perkataan Yogi Chen, semua orang langsung tercengang. Hahaha, sudah zaman apa ini, masih ada orang percaya hal begini. Tidak tahu siapa yang berkata, namun membuat semua orang langsung berargumen. Lucu sekali, bocah ini terlalu banyak baca novel kali ya. Berlagak di sini, orang begini kenapa bisa hadir di sini, benar-benar memalukan keluarga Chen saja. Aku lihat mungkin bocah ini sudah terlalu lama menjadi menantu yang menikah masuk ke keluarga wanita, makanya jadi bodoh. Pimpinan Chen, keponakan kamu sudah gila ya. Tiba-tiba ada yang berteriak terhadap Alvin Chen, benar-benar memalukan keluarga Chen saja, lebih baik langsung usir keluar saja dia dari keluarga kalian. Perkataan ini dikatakan semua orang menyetujuinya. Iya, bersama orang seperti dia, aku merasa udara pun menjadi bau. Hahaha. Mendengarkan cemooh dari semua orang, Alvin Chen seperti anak yang kalah mukanya hitam seperti alas panci. Namun dia adalah pimpinan keluarga Chen, sejak kapan pernah dicemooh oleh orang lain. Di saat ini, Yanilan menggelengkan kepala menatap Alvin Chen berkata, Tuan Chen, aku ini dokter, apa yang harus aku katakan sudah aku katakan, mau bagaimana semua urusan keluarga Chen, tidak ada hubungan dengan aku lagi. Setelah berbicara, dia langsung bangkit dan jalan ke samping tidak berkata-kata lagi. Alvin Chen terdiam, tidak harus bagaimana. Awalnya dia mengira Yogi Chen hanya omong kosong saja, namun setelah berpikir, berdasarkan pengertian dia terhadap Yogi Chen tidak pernah mengatakan omongan yang tidak bertanggung jawab. Lagi pula, dia juga merupakan anggota keluarga Chen, andai saja Rini Li benar-benar terjadi hal yang tidak diizinkan, dia juga tidak bisa kabur. Di saat Alvin Chen tidak tahu harus bagaimana, Yanto Chen dengan canggung berjalan ke samping Yogi Chen, dengan nada kecil berkata, Kak, atau kita antar saja Direktur Li ke rumah sakit. Yogi Chen dengan wajah tidak percaya melihat Yanto Chen, kamu juga merasa kakak kamu ini sedang omong kosong. Yanto Chen terdiam, lalu terbayang masalah lalu yang pernah dilalui dengan Yogi Chen, setiap masalah yang terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Seketika Yanto Chen merasa malu karena tidak percaya dengan kakaknya sendiri, lalu menghirup napas dalam-dalam dan berkata, Kak, aku percaya. Setelah berbicara, dia langsung memanggil beberapa pembantu wanita yang berdiri di samping, kemari, topang Presdir Li ke sumur yang ada di taman bunga. Yanto, kamu gila. Sylvie Liang langsung keluar dengan tatapan tidak percaya melihat Yanto Chen, dia gila, kamu juga ikut gila. Yanto Chen tidak memedulikan dia, dengan kuat berteriak, kalian tuli. Tidak dengar perintah aku. Beberapa pembantu wanita terburu-buru, mendekati Rini Li dan menopang dia ke samping sumur di taman bunga. Setelah melihat situasi ini, semua tamu langsung menggelengkan kepala. Tidak hanya Yogi Chen yang gila, kenapa Yanto Chen juga ikut gila? Masih merasa masalah ini belum parah. Kakak, di mana kakakku? Minggir semua. Di saat ini, tiba-tiba ada suara teriakan emosi dari pintu villa. Di saat semua belum merespons langsung gerombolan orang masuk ke dalam. Yang menjadi ketua adalah pria yang memakai jas berwarna hitam, belakangannya diikuti oleh pria kekar memakai kaos hitam tanpa lengan, di setiap lengan mereka ada tato harimau, sangat menakutkan. Dia adalah Randy Li, adiknya Rini Li. Randy Li datang. Dia adalah ketua preman yang garang di kota Sichuan. Setelah kehadirannya, semua tamu yang hadir langsung terdiam, takut terjerat masalah. Bajingan, kalian keluarga Chen cari mati ya. Kenapa tidak mengantar kakak aku ke rumah sakit?
Randy Lee membawa segerombolan orang ke sumur di taman bunga. Melihat Rini Lee tidak sadar diri terduduk di atas kursi, mimik wajahnya langsung berubah menjadi kejam. Adik Lee, kamu jangan marah dulu, dengarkan penjelasan aku. Alvin Chen langsung segera memberikan penjelasan, begini. Dia belum selesai menjelaskan, Sylvie Liang langsung berjalan keluar, dengan hati-hati berkata, Presdir Lee, bukan kami tidak ingin mengantarnya, namun kami tidak dapat mengantarnya. Dia menelan ludah lalu dengan takut-takut menunjuk Yogi Chen, dia melarang kami mengantar kakak kamu ke rumah sakit, ini tidak ada berhubungan dengan keluarga Chen. Apa? Randy Lee memutar kepala melihat Yogi Chen, dengan muka kejam berkata, kamu siapa? Beraninya melarang mereka mengantar kakak aku ke rumah sakit, berani sekali kamu. Cari mati ya. Episode ini sudah berakhir, nantikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini bisa menjadi berkembang. Nantikan episode yang akan datang.